Baik, selamat sahabat-sahabat sekalian. Pada hari Sabat ini, kita akan mempelajari seri selanjutnya dari pelajaran Ka'bah. Hari ini pelajaran kelima dan berjudul Mesbah Dupa. Apa yang perlu kita pelajari dari Mesbah Dupa ini, khususnya sehubungan dengan kehidupan kerohanian kita di penghujung zaman akhir ini. Dan seperti biasa, sebelum kita pelajari, kita baca ayat tema kita, yaitu Mazmur 77 ayat 14. Berbunyi, "Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami?" Dalam bahasa Inggris lebih baik, "Ya Allah, jalanmu ada di dalam Ka'bah. Thy way, O God, is in the sanctuary." Ya, jalan Allah itu ada di dalam Ka'bah. Dan sebelum kita mempelajari pelajaran kelima ini, ada baiknya kita ringkaskan pelajaran sebelumnya supaya menjadi suatu arus aliran yang bersambung. Sebelumnya kita belajar tentang 7 kaki Dian. Ada beberapa poin yang perlu kita segarkan. Yang pertama, 7 kaki Dian itu lambang 7 roh Allah di hadapan tahta Allah Bapa. 7 roh Allah itu adalah anak domba yang memiliki 7 tanduk dan 7 mata. Anak domba itu adalah Yesus Kristus yang memiliki kekuasaan dan pengetahuan atau hikmat yang sempurna. Itulah gambaran 7 tanduk dan 7 mata. 7 kaki Dian yang adalah 7 roh Allah adalah Yesus Kristus itu sendiri dan diwujudkan dalam kehadiran rohnya yang kudus, roh Kristus dalam hidup kita. Dan karenanya kita perlu serahkan seluruh hidup kita ke atas mezbah korban, makan roti hidup, berdoa untuk kehadiran roh Kristus agar tetap menyala dalam hidup kita. Dan ini semua yang kerjakan adalah imam besar kita, yaitu Yesus Kristus dalam hidup ini. Ini pesan-pesan penting yang kita perlu dapatkan dari 7 kaki Dian. Sehingga kita setiap hari ingat bahwa sebagaimana imam besar, pagi dan petang selalu membersihkan 7 kaki Dian ini agar tetap menyala. Demikian juga dalam hidup kita, pagi dan petang harus tetap mengizinkan Yesus membersihkan hidup kita agar rohnya tetap menyala dalam hidup kita. Sekarang mari kita pelajari tentang mezbah dupa. Kita lihat gambaran secara visual tentang mezbah dupa. And thou shalt make an altar to burn incense upon. Of shittim wood shalt thou make it. A cubit shall be the length thereof, and a cubit the breadth thereof. 4 square shall it be, and 2 cubits shall be the height thereof. The horns thereof shall be of the same. And thou shalt overlay it with pure gold, the top thereof, and the sides thereof round about, and the horns thereof. And thou shalt make unto it a crown of gold round about. And 2 golden rings shalt thou make to it unto the crown of it, by the 2 corners thereof. Upon the 2 sides of it shalt thou make it, and they shall be for places for the staves to bear it withal. And thou shalt make the staves of shittim wood, and overlay them with gold. And thou shalt put it before the veil that is by the ark of the testimony, before the mercy seat that is over the testimony, where I will meet with thee. And Aaron shall burn thereon sweet incense every morning. When he dresseth the lamps, he shall burn incense upon it. And when Aaron lighteth the lamps at even, he shall burn incense upon it, a perpetual incense before the Lord throughout your generations. Ye shall offer no strange incense thereon, nor burnt sacrifice, nor meat offering, neither shall ye pour drink offering thereon. And Aaron shall make an atonement upon the horns of it once in a year with the blood of the sin offering of atonements. Once in the year shall he make atonement upon it throughout your generations. It is most holy unto the Lord. Itulah gambaran dari mezbah dupa. Dan untuk mengulangi, kami tampilkan gambarnya. Inilah mezbah dupa. Ada yang disebut tanduk, kemudian ada bingkai, atau dalam bahasa Inggris crown, yang artinya mahkota, dan disebutkan hanya 1 bingkai. Kemudian ada mezbah dupa itu, ya dia punya keseluruhan. Kemudian ada gelang untuk
tempat menempatkan kayu pengusung, ya, tangkai pengusung. Dan ini semua terbuat dari kayu penaga atau akasia, karena ini adalah kayu yang tahan terhadap segala macam cuaca. Kita tahu di padang gurun, malam sangat dingin dan siang sangat panas. Oleh karena itu perlu kayu yang tahan terhadap cuaca ekstrim tersebut. Itu sebabnya semua umumnya dibuat dengan kayu penaga. Ya. Kita bisa baca dalam Alkitab, semua kriteria serta ukuran, ya, bahan, itu semua kita bisa baca. Harus disalut dengan emas, karena emas merupakan lambang daripada keilahian. Dan harus ada bingkai emas kelilingnya, crown, ya. Dan itu hanya satu bingkai. Mari kita lihat posisi daripada mesbah dupa ini. Mesbah dupa ini terletak di depan tabir atau tirai pemisah antara bilik suci dan bilik maha suci. Dan sebagaimana pembahasan pelajaran 4, pembakaran ukupan pada mesbah dupa ini dilakukan bersamaan saat lampu-lampu 7 kaki dian dibersihkan serta dipertahankan nyala lampunya, yaitu pada pagi dan petang, dan dilakukan oleh imam besar. Kita bisa baca kembali dalam Keluaran 30 ayat 7 dan 8, dan Imamat 24 ayat 2 dan 3. Jadi ini posisinya, kita sudah pelajari kemarin meja roti sajian di sebelah utara, kemudian perabot berikutnya adalah 7 kaki dian di sebelah selatan, di seberangnya langsung. Dan di tengah-tengah, tepat di depan tirai adalah mesbah dupa itu. Inilah posisinya, dan kita umumnya sudah tahu, tapi perlu disegarkan, agar kita bisa membayangkan sebagaimana kita pelajari. Nah, untuk dupa itu tersendiri, saya ulangi, untuk dupa itu sendiri menggunakan wangi-wangian. Berikut data-datanya dalam Alkitab. Mari kita baca dalam Keluaran 30 ayat 34 sampai 38. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, kulit lokan, dan getah rasa mala. Wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen, masing-masing sama banyaknya. Semuanya ini haruslah kau buat menjadi ukupan, suatu campuran rempah-rempah seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, digarami, murni, kudus. Sebagian dari ukupan itu haruslah kau giling sampai halus, dan sedikit daripadanya kau letakkanlah di hadapan tabut hukum di dalam kemah pertemuan, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Haruslah itu maha kudus bagimu. Dan tentang ukupan yang harus kau buat menurut campuran yang seperti itu juga, janganlah kamu buat bagi kamu sendiri. Itulah bagian untuk Tuhan yang kudus bagimu. Orang yang akan membuat minyak yang semacam itu dengan maksud untuk menghirup baunya, haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Bahan untuk wangi-wangian dari dupa ini atau ukupan ini, kita bisa daftarkan ada 5, yaitu getah damar, kulit lokan, getah rasa mala, kemenyan tulen, dan garam. Sebagian digiling sampai halus dan diambil sedikit untuk ditempatkan di depan tabut perjanjian, dan sebagian lagi digunakan sebagai ukupan. Nah, apakah maksud daripada wangi-wangian tersebut? Wangi-wangian tersebut adalah simbol pekerjaan besar yang dilakukan oleh imam besar kita, yaitu Yesus Kristus. Dan pikiran kita harus tinggal dalam pekerjaan Kristus di dalam Ka'bah surgawi, sebagaimana kita bisa baca dalam Ibrani 3 ayat 1. Jadi wangi-wangian itu adalah gambaran daripada pekerjaan Yesus itu sendiri. Nanti kita akan lihat sebagaimana kita pelajari. Yohanes yang kekasih mendapat kesempatan melihat mesbah ukupan yang ada dalam Ka'bah. Kalau kita mau baca, kita bisa baca dalam Wahyu 8 ayat 3 dan 4. Untuk membantu, mari kita lihat kutipan berikut dari Roh Nubuat, buku Selected Messages, buku pertama, atau diterjemahkan oleh IPH dalam Nasihat Allah untuk Masa Kini, halaman 277. Ia, yaitu Yesus, menghimpun ke dalam perukupan ini doa-doa, pujian, dan pengakuan-pengakuan umatnya, dan pada semuanya ini dia menaruh kebenarannya sendiri yang tak bercacat. Kemudian
diharumkan oleh jasa-jasa pendamaian Kristus, dupa naik ke hadapan Allah. Seutuhnya dan seluruhnya dapat diterima. Barulah jawaban-jawaban yang berkemurahan dikembalikan. Kita perlu ingat kutipan ini sebagaimana kita belajar, karena tadi sudah kita lihat bahwa wangi-wangian itu adalah lambang pekerjaan Yesus. Di sini disebutkan jasa-jasa pendamaian Kristus. Ini kita perlu ingat poin-poin ini agar kita memahami nantinya makna daripada mesbah dupa. Nah, apa artinya kutipan ini? Artinya adalah doa-doa kita yang kita panjatkan tidak dapat dinaikkan langsung kepada Bapa, tetapi harus melalui Yesus, dan harus Yesus yang harumkan dengan jasa-jasanya. Inilah tadi gambaran daripada wangi-wangian tadi itu. Itu adalah gambaran daripada jasa Yesus. Tanpa itu, doa kita tidak akan sampai kepada Bapa dan tidak memperoleh jawaban. Itu sebabnya hanya satu bingkai pada mesbah dupa tersebut. Ini kebenaran vital. Ya. Kenapa? Sebab kaum Trinitas menyatakan bahwa ada pengantara kedua. The Spirit intercedes for us and has a mind. Notice Romans 8:26 and 27. The Spirit helps us in our weakness, for we do not know how we should pray as we ought, but the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. And He who searches hearts knows what is the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints according to the will of God. So here you've got the Holy Spirit who is pleading and interceding before God in our behalf. And obviously, unless it's God talking to Himself, you've got God the Spirit who says, look, I'll be your rep, I'm your advocate. I will plead before the Father and Son in your behalf. Separate person. Bagi yang perlu penjelasan dalam bahasa Indonesia, secara singkatnya, Pendeta Doug Batchelor menjelaskan bahwa Roh Kudus itu mengantarai. Dia mengantarai di hadapan Bapa, dan bahkan tadi di bagian akhir dia katakan mengantarai di hadapan Bapa dan Anak. Ya. Ini pentingnya kita memahami doktrin Ka'bah dengan benar. Pengantara itu adalah antara manusia dengan Bapa, bukan antara manusia dengan Anak dan Bapa. Bukan antara satu kepada dua, tapi satu kepada satu. Manusia kepada Bapa, dan ada pengantaranya, dan pengantaranya hanya satu. Itu sebabnya hanya satu bingkai mesbah dupa ini, sebab satulah pengantara kita, antara manusia dengan Bapa. Tetapi doktrin Trinitas ajarkan ada pengantara yang lain, yang mereka sebut Allah Roh. Dan Allah Roh ini mengantarai di hadapan Bapa. Maka ada dua di hadapan Bapa. Ada dua dalam bilik Maha Suci. Apakah demikian doktrin Ka'bah? Tentu tidak. Doktrin Ka'bah mengajarkan bahwa hanya satu imam besar yang masuk, dan itu adalah Anak Allah, Yesus Kristus. Nah, dia tadi menggunakan dasar Roma 8 ayat 26 dan 27. Mari kita lihat ayat tersebut. Beberapa sudah pelajari, tapi mungkin beberapa belum. Perlu kita pelajari dan segarkan kembali. Kita baca. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, kata berdoa ini dalam bahasa Inggris intercession disebutkan, bukan pray, tapi intercession. Dan intercession ini artinya mengantarai atau pengantaraan. Nah, ayat ini jelaskan bahwa Roh itu berdoa untuk kita atau mengantarai kita kepada Allah Bapa. Ya. Pertanyaan, sesuai penjelasan Roh Nubuat tadi, ya, yang dalam buku Selected Messages buku pertama tadi, apakah Roh dapat menyampaikan langsung doa-doa kita kepada Bapa? Jawabnya tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Sebab doa-doa kita jika mau sampai kepada Bapa, apa syaratnya? Harus diharumkan dengan jasa-jasa pendamaian Kristus. Jadi kalaupun ada Allah Roh tersebut,
yang bisa berdoa untuk kita, doanya Allah Roh ini harus lewat Yesus juga. Sebab tidak ada doa yang sampai langsung kepada Bapa tanpa dibubuhi jasa pendamaian Kristus. Ini penting kita pahami, supaya jangan kita terjerumus kepada ajaran yang sepertinya benar, tapi salah. Bagaimana Yesus mempunyai jasa pendamaian? Dengan dia menjadi manusia. Yesus turun menjadi manusia dan telah mati sebagai manusia guna menebus kita dari dosa. Nah, pertanyaan yang perlu direnungkan khususnya bagi mereka yang masih percaya Trinitas. Adakah oknum Allah Roh pernah menjadi manusia dan mati sebagai manusia agar dia mempunyai jasa pendamaian bagi manusia? Jawabnya tidak ada. Sama sekali tidak ada catatan mengenai hal itu. Oleh karenanya, dapatkah Allah Roh ini mengantarai manusia dengan Bapa? Jawabnya tidak bisa, tidak dapat. Sebab dia tidak pernah menjadi manusia, dia tidak pernah mati sebagai manusia, oleh karena itu dia tidak punya jasa pendamaian. Roh Nubuat tadi katakan bahwa hanya melalui jasa pendamaian Kristuslah doa kita sampai kepada Bapa dan menerima jawabnya. Oleh karena itu, penting bagi kita memahami roh siapa yang Paulus maksudkan dalam ayat ini, supaya jangan kita terjerumus kepada kesalahan. Kita baca ayat 15. Ya, masih dalam Roma 8 ayat 15 dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ini dalam pasal 8. Pasal 8 yang sama dengan ayat yang tadi. Jadi kita cuma mundur beberapa ayat, dan di situ disebutkan, roh itu mempunyai seruan, ya Aba, ya Bapa. Roh siapa yang berseru seperti demikian? Kita lihat di sampingnya. Paulus tulis dalam Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ketahuan sekarang, roh siapa yang mempunyai seruan, ya Aba, ya Bapa ini? Yaitu rohnya anak Allah. Rohnya Yesus. Itu sebabnya disebut roh Kristus. Adakah benar Kristus memang punya seruan seperti ini? Kita lihat buktinya di sebelah kirinya. Markus 14 ayat 36 katakan, katanya, ini Yesus berdoa kepada Bapanya di Taman Getsemani, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Jelas, saudaraku dalam Tuhan, bila mana Alkitab menjelaskan dirinya sendiri, ya, tidak kita karang-karang. Oh, ini roh ini adalah Allah roh. Tidak. Kita harus cari tahu dan terbukti Alkitab menyatakan roh siapa yang dimaksudkan Paulus dalam Roma 8 ayat 26 dan 27. Roh itu adalah rohnya Kristus. Itu sebabnya dia bisa menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, sebab dia pernah menjadi manusia. Dia mengerti kelemahan kita, dia mengerti cobaan yang kita alami. Dia bisa sampaikan kepada Bapa karena dia telah menjadi manusia. Jadi itu adalah rohnya Kristus, bukan oknum yang lain. Ini penting kita pahami agar jangan kita disesatkan. Ya. Dan oleh karena Yesus telah kembali ke surga, itu sebabnya dia curahkan rohnya untuk tolong kita, untuk hibur kita, dan antarai kita. Inilah prinsip yang sesuai Alkitab dan Roh Nubuat. Jawaban doa kita bukan karena keahlian kita berdoa, bukan karena penggunaan kata-kata kita yang istimewa, atau siapa yang berdoa, tetapi hanya oleh karena kebenaran dan jasa Kristus, doa kita sampai kepada Bapa dan menerima jawabnya. Sebab hanya satu jalan kepada Bapa, hanya satu bingkai di mezbah dupa. Yohanes 14 ayat 6, ayat yang banyak hafal, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Perhatikan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa hanya satu pengantara, tidak ada dua.
Yesus katakan, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak lewat saya. Tapi manusia katakan, oh ada satu lagi, namanya oknum Allah Roh Kudus. Bisa juga lewat dia. Karena dia mengantarai kepada Bapa dan Anak, katanya tadi. Ini ajaran baru sebenarnya. Karena doktrin Ka'bah tidak ajarkan demikian. Doktrin Ka'bah ajarkan bahwa ada satu pengantara dan ada satu Allah, yaitu Allah Bapa. Bisa kita lihat kesedihan yang terjadi di dalam gereja Advent sekarang ini. Ini sedih, saudaraku dalam Tuhan. Inilah yang Yesus katakan kita harus berkeluh kesah. Ya. Para pendeta mengajarkan bahwa ada dua jalan kepada Bapa, yaitu Yesus dan Allah Roh. Tetapi Yesus Sang Firman berkata bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Artinya hanya satu jalan. Dan itu sebabnya hanya satu bingkai atau satu mahkota di mezbah dupa. Karena itu sebabnya, saudaraku dalam Tuhan, mohon maaf, ini bukan cari-cari salah. Tetapi saat kita belajar kebenaran, dijamin yang namanya kesalahan akan nyata. Dan kesalahan harus kita ungkapkan, sebab banyak orang yang sudah terjerumus. Kita harus nyatakan dan kita kabarkan agar banyak umat yang bertobat. Itu sebabnya pekabaran ini akan disiarkan, akan dikabarkan supaya ada orang mau belajar. Ya. Roh Nubuat tambahkan dalam Alfa dan Omega, jilid 1, bab 30, halaman 416, yang berkata, bila mana imam itu mempersembahkan kemenyan di hadapan Tuhan, kemenyan ini adalah dupa, ia memandang kepada peti perjanjian itu, dan apabila asap kemenyan itu naik, kemuliaan ilahi turun ke atas tutup pendamaian, dan memenuhi bilik yang maha suci, dan sering memenuhi kedua bilik itu sedemikian rupa, sehingga imam itu diharuskan mundur sampai ke pintu kemah pertemuan. Sebagaimana dalam upacara simbolis itu, imam memandang dengan iman kepada tutup pendamaian yang tidak dapat dilihatnya. Demikian pula umat Allah sekarang harus mengangkat doa mereka kepada Kristus, imam besar mereka yang agung, yang tidak terlihat kepada pandangan manusia, sedang memohon demi untuk mereka di dalam bait suci yang di sorga. Kenapa imam tidak dapat memandang tutup pendamaian atau mercy seat itu? Karena ada tabir, karena ada tirai yang memisahkan. Ya. Saat imam berdiri di depan mezbah dupa, ada tirai yang menghalangi antara mezbah dupa dengan tabut perjanjian, sehingga pandangannya tidak bisa melihat tabut itu. Dia melihat ke dalam bilik maha suci dengan iman. Ya. Sebab tidak setiap saat orang bisa masuk ke bilik maha suci. Ada waktu dan orang yang telah Allah tentukan. Demikian juga kita saat ini. Kita tidak bisa lihat Yesus saat ini berdiri di depan Bapa di dalam bilik maha suci. Tidak bisa. Tapi dengan iman kita tahu dia di sana. Kita pandang dan berdoa kepada Yesus yang ada di dalam bilik yang maha suci di hadapan Bapa. Ini pentingnya kita memahami doktrin Ka'bah. Selanjutnya kita lihat tentang ukupan itu. Keluaran 30 ayat 37 dan 38. Dan tentang ukupan yang harus kau buat menurut campuran yang seperti itu juga, janganlah kamu buat bagimu sendiri. Itulah bagian untuk Tuhan yang kudus bagimu. Orang yang akan membuat minyak yang semacam itu dengan maksud untuk menghirup baunya, haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Perhatikan dikatakan dalam ayat 38, orang yang akan, ya, kalau akan artinya belum dibuat, dia baru mau punya niat. Baru niat saja harus dilenyapkan. Kenapa demikian? Sebab Allah itu kudus dan tidak ada tandingannya atau tiruannya. Jangankan tandingan atau tiruan, berbagi saja Allah tidak berkenan. Yesaya 42 ayat 8. Aku ini Tuhan, itulah namaku, Jehovah. Ya, Tuhan ini adalah Jehovah. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Dia adalah satu-satunya Allah. Ulangan 6 ayat 4. Hanya kepada dia saja kemuliaan, pujian dan doa-doa kita. Dan hanya melalui satu jalan, yaitu anaknya, Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6. Itu sebabnya jangan lupa ayat tema kita. Thy way, O God, is in the sanctuary. Ya, jalanmu ya Allah
ada di dalam Ka'bah. Hanya satu jalannya, bukan banyak jalan. Tidak hanya ukupan tiruan yang tidak boleh, api juga. Tidak boleh api sembarangan. Imamat 10 ayat 1 dan 2. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian, mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing, yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya, sehingga mati di hadapan Tuhan. Ini suatu pelajaran penting bagi mereka yang gagal menghargai kesempurnaan kebenaran Kristus dan muncul di hadapan Allah dengan kebenaran dirinya sendiri yang bagaikan kain kotor. Yesaya 64 ayat 6. Kita tidak bisa membuat sesuai dengan kehendak dan aturan kita. Jangan tiru, jangan bikin yang Tuhan tidak perintahkan. Ya, jangan tiru bikin wangi-wangian, jangan gunakan api yang bukan dari Tuhan. Nah, apa yang menyebabkan Nadab dan Abihu mengambil api asing tersebut? Imamat 10 ayat 8 sampai 11. Tuhan berfirman kepada Harun, "Janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu, bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis, dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa." Dalam Alkitab, anggur adalah simbol ajaran atau doktrin, dan ada ajaran yang memabukkan, yaitu anggur Babel, Wahyu 14 ayat 8 dan Yeremia 51 ayat 7. Mereka yang mabuk dan gila tidak dapat membedakan mana yang kudus dan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Pertanyaan penting bagi kita, adakah kita bisa membedakan mana yang kudus dan tidak kudus, najis dan tidak najis? Masih adakah anggur memabukkan dari Babel yang masih kita sukai? Ini pentingnya kita melihat pelajaran tentang mesbah dupa ini, bahwa yang namanya wangi-wangian serta api tidak bisa kita gunakan yang asing, atau yang di luar perintah Tuhan. Selanjutnya, tentang perbaraan atau censer. Bagi yang belum pernah melihat, ini dia gambarnya. Yang di tangan kanan daripada imam besar itu ada semacam alat yang ditenteng, itulah yang disebut perbaraan, atau dalam bahasa Inggrisnya censer. Ya. Nah, ada yang meniru. Tentu ada. Ya. Inilah censer atau perbaraan. Sudah ditiru, dan ingat, api untuk perbaraan atau censer harus dinyalakan oleh Allah sendiri. Tidak boleh menggunakan api asing. Ya. Kemudian wangi-wangiannya atau dupanya juga tidak boleh dibuat untuk keperluan sendiri, hanya untuk kemuliaan Allah, dan itu atas perintah Allah. Mereka yang menggunakan api asing serta buat tiruan wangi-wangian, apa hasilnya? Mati. Ya. Dan terlebih lagi, ini semua adalah lambang dan sudah digenapi. Oleh karena itu tidak perlu lagi kita gunakan censer ini. Ya, sebab censer ini adalah lambang daripada jasa pendamaian Kristus, yang mana doa-doa kita dikumpulkan dan dipanjatkan kepada Bapa. Saat ini Yesus sendiri di hadapan Bapa, kita cukup berdoa kepada Dia dan Dia sampaikan langsung kepada Bapa. Nah, pernahkah perbaraan ini digunakan di luar Ka'bah? Pernah. Bilangan 16 ayat 46 sampai 50. Berkatalah Musa kepada Harun, "Ambillah perbaraan, bubuhlah api ke dalamnya dari atas mesbah, karena api di mesbah itu adalah api dari Tuhan. Dan taruhlah ukupan, wangi-wangian, dan pergilah dengan segera kepada umat itu, dan adakanlah pendamaian bagi mereka. Sebab murka Tuhan telah berkobar, dan tulah sedang mulai." Maka Harun mengambil perbaraan seperti yang dikatakan Musa, dan berlarilah ia ke tengah-tengah jemaah itu, dan tampaklah tulah telah mulai di antara bangsa itu. Lalu dibubuhnyalah ukupan, dan diadakannya pendamaian bagi bangsa itu.
ketika ia berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup, berhentilah tulah itu. Dan mereka yang mati kena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya. Belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah. Ketika Harun kembali kepada Musa di depan pintu kemah pertemuan, tulah itu telah berhenti. Jadi perbaraan ini atau censer tadi itu pernah dibawa keluar dari Ka'bah. Oleh karena saat itu terjadi pemberontakan dan tulah menimpa bangsa, dan untuk mengampuni dan menghentikan, Musa katakan, bawa ini perbaraan ini pergi ke tengah-tengah umat. Ya. Lalu Harun ambil, berlari dia, ya, berlari. Kenapa? Karena banyak yang mati, 14.000 lebih. Ya. Berlari dia ke tengah-tengah jemaah itu, baru tulah itu berhenti. Karena itu perbaraan atau censer itu adalah lambang pendamaian, jasa-jasa Kristus. Harun berlari ke tengah-tengah umat dan menggunakan perbaraan dan ukupan untuk melakukan pendamaian. Lalu berhentilah tulah yang melanda Israel. Betapa berkhasiatnya ukupan yang adalah simbol jasa-jasa Kristus untuk sembuhkan dan selamatkan kita dari penyakit dosa, dari tulah kematian. Kemudian, dalam Imamat 4 ayat 7, kemudian imam itu harus membubuh sedikit dari darah itu pada tanduk-tanduk mezbah pembakaran ukupan dari wangi-wangian yang ada di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan. Dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Mezbah ukupan mempunyai tanduk pada keempat sudutnya, dan setiap kali ada umat yang berbuat dosa, maka darah dari korban dibubuhkan pada tanduk-tanduk mezbah pembakaran ukupan tersebut. Ini adalah lambang bahwa kematian Kristus yang menjadi jalan untuk jawaban doa-doa kita. Karena melalui pengorbanannya, itulah jalan pendamaian bagi kita kepada Allah. Jadi pembubuhan darah ke tanduk itu adalah lambang bahwa kematian Kristus yang menjadi jalan untuk jawaban-jawaban doa kita. Karena melalui pengorbanannya, itulah jalan pendamaian bagi kita kepada Allah. Ingat bahwa dupa itu adalah jasa pendamaian Yesus, dan oleh dupa itu jawaban Allah kita peroleh. Yesuslah satu-satunya jalan. Nah, perhatikan kalau kita lihat denah daripada Ka'bah. Hanya satu pintu masuk ke dalam pelataran, dan satu juga pintu masuk ke dalam gedung Ka'bah. Hanya satu akses. Ya. Dan bagian penting yang perlu kita perhatikan adalah mezbah dupa tadi memiliki satu bingkai saja. Dan kita sudah pelajari dalam tabut perjanjian serta meja roti sajian, bingkai atau mahkota melambangkan adanya oknum kerajaan yang berperan, ya, oknum kerajaan, oknum ilahi yang berperan pada setiap perabot tersebut. Pada tabut perjanjian ada satu bingkai karena hanya satu oknum yang duduk di atas tahta rahmat, yaitu Allah Bapa. Meja roti sajian memiliki dua bingkai karena ada dua oknum yang duduk di atas tahta Allah yang di sebelah utara, yaitu Bapa dan anaknya. Dan mezbah ukupan hanya punya satu bingkai, satu mahkota, yang artinya hanya ada satu oknum ilahi yang berperan pada perabot tersebut. Dan dia adalah Yesus Kristus, imam besar kita, pengantara kita. Roh Nubuat menuliskan dalam Alfa Omega Jilid 1 bab 30 halaman 416 sampai 417. Dupa yang naik bersama-sama dengan doa orang Israel menggambarkan jasa dan pengantaraan Kristus, kebenarannya yang sempurna, dan melalui iman dihisapkan kepada umatnya, yang olehnya saja dapat menjadikan perbaktian manusia yang berdosa dapat berkenan di hadapan Allah. Di hadapan tirai bilik yang maha suci itu terdapat sebuah mezbah pengantaraan yang terus-menerus. Perhatikan ini, oleh darah dan kemenyan, Allah harus didekati. Lambang-lambang yang menunjuk kepada pengantara yang agung itu, melalui mana orang-orang berdosa bisa datang dekat kepada Tuhan, dan melalui dia sendiri sajalah rahmat dan keselamatan dapat diberikan kepada orang yang percaya dan bertobat. Ini kutipan yang syarat dengan makna. Perlu kita ulangi dan pahami.
Yang pertama, dupa itu adalah gambaran jasa dan pengantaraan dan kebenaran Kristus yang oleh iman dihisapkan, dimasukkan ke dalam hidup umat Allah. Ya. Ini supaya kita ingat, dupa itu adalah jasa pengantaran Kristus. Doa kita sampai kepada Bapa bila dibubuhkan dengan dupa ini, dibubuhkan dengan jasa pengantaran Kristus. Kedua, mesbah dupa itu sama dengan mesbah pengantaraan terus-menerus. Sebab itu adalah lambang Yesus yang sebagai pengantara. Itu sebabnya satu bingkainya. Dan dia adalah saat ini mengantarai kita terus-menerus. Sampai pada akhirnya pintu kasihan ditutup. Sebelum ditutup, dia adalah pengantara kita. Yang ketiga, perhatikan. Mesbah dupa itu ada dupa dan darah dibubuhkan. Ingat tadi, ada tanduk. Bila mana seseorang berbuat dosa, dia sembelih korban, imam akan ambil darahnya imam bawa masuk ke dalam, percik ke tirai, dan bubuhkan ke tanduk itu. Karena tanduk itu atau mesbah dupa itu adalah lambang daripada Yesus. Ya, dosa itu dibubuhkan kepada dia. Jadi mesbah dupa itu ada dupa dan darah dibubuhkan. Dan perhatikan, hanya dengan darah dan dupa atau kemenyan, Allah Bapa dapat didekati. Oleh karena itu, mohon maaf jika ini harus diulang-ulang. Pertanyaan, jika Allah Roh Kudus itu memang ada, dan dia juga menjadi pengantara sesuai ajaran Trinitas Gereja Advent yang sekarang ini, apakah dia punya darah dan dupa? Tidak usah banyak-banyak kita tanya sama mereka. Cukup kita tanya ini saja. Adakah Allah Roh itu punya darah dan dupa, sehingga kita melalui dia bisa mendekat kepada Allah Bapa? Apa jawabnya? Tidak ada. Karena Allah Roh itu, kalaupun dia ada, dia tidak punya darah, dia tidak punya dupa, dia tidak punya jasa pendamaian, sebab dia tidak pernah menjadi manusia dan mati sebagai manusia di kayu salib. Sama sekali tidak pernah, tidak ada catatan dalam Alkitab. Padahal White katakan, untuk bisa mendekati Allah, harus ada darah dan kemenyan. Ya. Dan itu hanya ada pada Yesus Kristus. Itu sebabnya cukup satu pengantara kita. Kenapa mesti banyak-banyak? Ya. Allah tentukan satu, kita ikut. Jangan tambah-tambah. Jangan gunakan yang asing, yang tidak Allah perintahkan. Akibatnya apa? Mati. Itu sebabnya kami dengan gigih mengabarkan. Ya. Kita rindu agar umat Tuhan banyak yang bertobat. Hanya satu yang punya darah dan kemenyan, yaitu Yesus Kristus. Hanya satu pengantara, yaitu Yesus Kristus. Mereka yang ajarkan ada dua pengantara, selain tidak alkitabiah, mereka belum melihat rencana keselamatan dengan benar dan belum mengerti doktrin Ka'bah dengan benar. Pekabaran ini menghimbau untuk terima kebenaran ini. Doktrin Ka'bah tidak mengajarkan Trinitas. Yang keempat, perhatikan, hanya melalui Yesus sendiri saja, dikatakan ya, dan melalui dia sendiri sajalah rahmat dan keselamatan dapat diberikan kepada orang yang percaya dan bertobat. Nah, kalau dikatakan sendiri, artinya tidak ada jalan lain. Hanya lewat Yesus. Makanya Alkitab katakan apa? Hanya satu jalan. Yesus sendiri katakan apa? Tidak ada orang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini Yesus yang bilang. Tapi orang manusia katakan apa? Oh, ada jalan lain. Ya, jalan baru. Hati-hati dengan jalan baru. Kita tidak perlu jalan baru itu. Yang kita perlu adalah jalan Yesus Kristus. Cukup dan hanya Yesus. Nah, apakah ada yang coba buat jalan yang lain? Kita sudah belajar. Bisa lihat pelajaran Yeskil 8 dan 9. Bahwa ada jalan atau pintu rahasia. Jadi ada yang coba buat pintu rahasia, jalan rahasia. Yang saat dibuka, di dalamnya ada pemimpin umat yang sedang berdoa, menyembah berhala.
dalam kegelapan. Ya, baca Yeskel 8 dan 9. Dan Nyonya White katakan, ini terjadi secara harafiah dalam tubuh umat Allah di zaman akhir. Karenanya ingat kutipan ini. Nyonya White nasihatkan dalam manuskrip Releases volume 18, halaman 236. Pelajari pasal 9 buku Yeskiel. Kata-kata ini akan digenapi secara harafiah. Namun waktu berlalu dan orang tertidur. Mereka menolak untuk merendahkan jiwa mereka dan ditobatkan. Bukan waktu yang baik lagi untuk Tuhan menanggung dengan orang yang mempunyai kebenaran besar dan penting yang dinyatakan kepada mereka, tetapi yang menolak untuk membawa kebenaran-kebenaran ini ke dalam pengalaman masing-masing mereka. Ini pentingnya kita pahami doktrin Ka'bah, agar mengerti dengan benar dan tidak terjerumus kepada ajaran yang salah dan akhirnya binasa. Di zaman bangsa Israel telah terjadi dan sudah terjadi di zaman kita. Siapa yang Tuhan suruh binasakan terlebih dahulu dalam pelajaran Yeskel 8 dan 9 ini? Tuhan suruh agar yang pertama-tama dibinasakan adalah para pemimpin bangsa. Mereka yang di dalam Ka'bah. Itu yang pertama kali dibunuh. Ya. Ini amaran keras bagi kita. Mohon maaf jika pekabaran ini pekabaran yang keras. Ini mesbah dupa. Tapi demi kebaikan umat Allah, kami harus kabarkan. Jangan andalkan diri, jangan andalkan jabatan, gelar, status, harta, kuasa, itu semua tidak ada artinya. Hanya darah dan dupa, hanya darah dan kemenyan, yaitu jasa pendamaian Yesus yang dapat membuat kita mendekati Allah Bapa, dan hanya melalui anaknya Yesus Kristus kita bisa terima kasih karunia dan keselamatan. Tidak ada jalan yang lain. Tidak ada itu Trinitas. Karena itu bersama ini, saya mohon maaf, saya ulang-ulang himbau terus, agar para umat gereja Advent yang sekarang ini, ya, para pendeta, para umat, siapa saja, ketua jemaat, guru-guru, bersama ini yang mendengar, saya menghimbau, tinggalkan yang namanya doktrin Trinitas. Sudah jelas tidak alkitabiah, berbahaya, boleh mendatangkan kebinasaan. Sebab itu mengajarkan adanya jalan baru yang Tuhan tidak perintahkan, mengajarkan adanya api yang asing yang Tuhan tidak perintahkan. Hanya satu jalan, hanya satu jasa, hanya Yesus Kristus. Tinggalkan, jangan ragu, jangan bimbang, jangan takut, apalagi tentang masa depan. Itu milik Tuhan. Yang penting kita percaya dan bergantung padanya. Perhatikan bukti berikut. Ini dari pemberitaan di koran, di media online, catholicherald.co.uk. Ya. Catholic Herald. Disebutkan, Paus menyatakan, saat sakit atau sehat, percaya dalam pengantaraan Maria. Jadi bagi umat-umat Katolik, pengantara itu bukan hanya satu, lebih dari satu. Ada Yesus, ada pastor, ada Maria, ada Allah Roh. Ya. Nah, apa dasarnya pengantaran Maria ini? Mereka menggunakan Yohanes 2 ayat 5, yaitu peristiwa pernikahan di Kana. Ibu Yesus menyatakan kepada para pelayan bahwa apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Inilah dasar daripada Paus menyatakan bahwa Maria juga sebagai pengantara. Kemudian, ini adalah bilik pengakuan dosa. Ya. Nah, apa syarat menjadi pengantara? Darah dan dupa, yaitu mempunyai jasa pendamaian melalui kematian dan kebangkitan. Dan mereka yang bisa melalui ini hanya orang yang hidupnya benar. Itu sebabnya hanya Yesus. Tidak ada manusia lain di dunia ini yang hidupnya benar seperti Yesus. Saleh dan tanpa noda. Hanya satu, hanya Yesus. Tetapi orang datang kepada orang, sesama orang berdosa, mengakui dosa, dan orang berdosa itu memberi pengampunan dalam bilik-bilik ini. Itu sebabnya Paulus tulis dalam 1 Timotius 2 ayat 5,
Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Kata manusia ini bukan sembarangan Paulus tulis. Dia memahami betul doktrin Ka'bah. Baca buku Ibrani, itu adalah tulisan Paulus tentang Ka'bah dan imam besar. Imam besar yang Paulus kabarkan adalah Yesus. Tidak ada yang lain. Hanya satu. Sebab hanya satu pengantara kita. Ingat dan tanam dalam pikiran kita. Maka doktrin Trinitas tidak punya kuasa dalam hidup kita. Mereka yang masih percaya Trinitas, hati-hati. Karena dengan itu mereka menyatakan pengantara bukan hanya satu, dan bukan hanya Yesus jalan kepada Bapa. Mereka tanpa sadar menduakan Yesus. Dan itulah yang setan harapkan. Sebab dia cemburu kepada anak Allah yang Bapa selalu utamakan dan muliakan. Sebagai penutup, adalah jasa pendamaian dan kebenaran Kristus yang membuat doa-doa kita diterima di hadapan Bapa. Tetapi betapa sering nama Yesus disebutkan dalam doa-doa dalam cara yang tidak mempunyai makna. Banyak doa dipanjatkan hanya sekedar bentuk dari penyembahan atau ibadah. Padahal doa harus berdasarkan iman dalam Yesus Kristus. Daud memahami akan hal ini, karenanya dia berkata dan berdoa dalam Mazmur 141 ayat 2. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan. Daud memahami doktrin Ka'bah, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Melalui pelajaran Mezbah Dupa ini, kita diajarkan untuk berdoa dengan benar, yaitu melalui dan hanya di dalam Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Mari kita ikuti nasihat ini. Roh Nubuat juga memberikan nasihat yang serupa. Pulang ke rumah, halaman 136 paragraf 2. Iblis selalu berusaha menghalang-halangi jalan menuju tahta kemurahan itu, supaya kita tidak dapat bermohon dengan sungguh-sungguh dalam iman memperoleh anugerah dan kuasa melawan pencobaan. Ya, iblis selalu berusaha menghalangi jalan menuju tahta kemurahan. Tahta kemurahan ini adalah mercy seat, tahta rahmat, yaitu tutup daripada tabut perjanjian, di mana Allah Bapa duduk. Dia berusaha halangi jalan ke sana. Siapa jalan ke sana? Yesus Kristus. Dia rusak jalan ini. Dengan cara apa? Dia bikin jalan baru. Dia bilang, oh ada jalan lain, namanya Allah Roh. Bisa lewat dia juga kok. Nggak apa-apa, nggak harus lewat jalan ini. Ya, jalan lain bisa. Padahal jalan yang lain ini tidak pernah jadi manusia, tidak pernah mati sebagai manusia, karenanya dia tidak punya darah dan dupa. Kalau tidak punya darah dan dupa, tidak bisa mendekat kepada Allah, tidak bisa masuk kepada tahta kemurahan. Lalu buat apa? Akhirnya manusia banyak gagal mencapai kepada tahta kemurahan itu, sebab melewati jalan yang baru, yang setan buat, yang tujuannya menghalang-halangi. Ini pentingnya kita belajar doktrin Ka'bah dengan benar. Supaya yang salah kelihatan. Dan kita kabarkan supaya banyak orang bertobat. Ini firman Tuhan dan Roh Nubuat yang bicara. Bapak kita peduli halaman 156 paragraf 2. Di dalam Kristus, seruan umat manusia mencapai Bapa yang penuh belas kasihan abadi. Melalui Yesuslah doa kita mencapai Bapa. Sebab dialah satu-satunya jalan kepada Bapa, satu-satunya mezbah dupa, hanya satu bingkai. Yesuslah pengantara kita, tidak ada yang lain. Kemudian, dalam In Heavenly Places, halaman 79 paragraf 4, Bapa mendengar setiap doa yang tulus dari anak-anaknya. Suara permohonan dari bumi bersatu dengan suara